Kita baru nyapu. Good morning guys. Taruh kalian di sini dulu ya. Welcome to my YouTube channel. Aku hari ini welcome back guys. Sekarang sudah jam 2 siang. Siang. Jam 2 malam, jam 2 pagi. Ih kebalik. Sekarang jam 2 pagi. Jam 2 lewat 19 dan kita gabut. Terniat emang. Terniat sih. Tapi nggak jelas. Iya. Iya, masih naik karena sudah jam 2.21. Oke, besok kita lanjut, Bang. Good morning. Jadi muka tanpa make up baru bangun. Di rumah dulu. Wait, bersihkan rumah. Wait. Can't get triple light, feel upset at yourself every time. 等不到的也许就是现在。You don't give a fuck, fresh around you anyway. Anytime， 感应就像在那手机里不停猜 L plus R input 四循环，试了直的骂着他的不间断，却又被他牵着鼻子走无限转。是不是觉得没有他就没有 life， 像失去了氧气的 candle fire， Can't hold the growing knowing my desire， Feel bad and say Please get out my sight，I'm not your fun Can you find another scum boy and keep that in your hand now? Delete the chatting records, PYQ for 3 days on now. Hey, do you really like me? Tryna get closer, see, but that's just your camouflage like that. Knowing you lie, spend the lonely night. Better to play games right, even teammates like me more than you did. Anytime， 感觉就像在那手机里不停闪 L plus R input 不循环，试了直的说着生活有多简单。Wake up in the morning, it's a better round。是不是觉得没有他照样 keep life？ 像是那无忧无虑的 hot fire。If she keeps coming to it。 Jadi bersih-bersih rumah, sudah nyapu, ngepel, cuci piring, dan aku belum ada aktivitas lain lagi. Nah, sudah ada aktivitas, aku mau beli baju dah. Kalian bisa tanya-tanya segala apapun. So buat yang penasaran kenapa aku bisa kuliah di Cina, di SMK 2 kemarin tempat aku sekolah dulu itu. Kuliah ke Cina adalah salah satu program kerjasama SMK 2 sama pihak Cina. Nah, program itu sudah berjalan 3 tahun di atas aku. Pas di angkatanku, program itu diambil alih oleh gubernur, jadi mencakup seluruh NTB yang berangkat ke Cina untuk kuliah, untuk melanjutkan pendidikan baik D3 maupun S1 ataupun S2 juga ada. Sudah diambil alih oleh gubernur, akhirnya seluruh seluruh anak-anak yang di NTB itu bisa mengikuti program untuk pergi ke luar negeri, belajar di Tiongkok. Di sana itu kita difasilitasi universitas. Yang pertama itu tempat aku sendiri, Jiangsu Agriyani Malas Bandari. Kedua itu di Nanjing, ketiga di Wuxi, keempat Nuis, kelima NJCIT. Nah, jadi 5 itu tempat kita belajar dan masing-masing
kampus itu memiliki jurusan yang berbeda, dan karena aku jurusannya ambil landscape arsitektur dan hanya ada di Jiangsu Agri-Animals Bandari, tempatnya itu di Taichung. Dan akhirnya aku memilih ke Jiangsu Agri-Animals Bandari. Nah, untuk persyaratannya sebenarnya sih tidak sulit-sulit banget. Itu kita hanya tes bahasa Inggris. Kan bahasa Inggris kan memang bahasa yang sangat-sangat internasional. Aku mengikuti tes bahasa Inggris bersama Laushe ya. Kalau dosen di sana itu kita panggil Laushe Rahel, dan kita mengikuti tes itu kurang lebih sehari. Dan tes juga sama pihak yang memberangkatkan kita tuh sekali menggunakan bahasa Inggris. Dan kita juga ada les bahasa Mandarinnya selama 3 hari. Dilihat kemampuan kita apakah cepat entah kita mengerti bahasa Mandarin. Jangan sampai kita sudah ke sana susah memahami bahasa Mandarin. Bisa dibilang kan bahasa Mandarin ini sangatlah susah. Karena belum hafal pinginnya, hafal hanzanya, hafal nadanya. Karena beda nada itu beda arti ya, guys. Nanti kapan-kapan aku buat kosakata tentang bahasa Mandarin ke kalian biar kalian tahu gitu loh. Oh ya, lanjut ya. Selama beberapa minggu kemudian seleksi lah tiba. Seleksi itu kita juga sebelum seleksi itu harus mengumpulkan berkas yang dimana itu kita check up agar kita wanti-wanti tidak ada penyakit bahaya ketika kesana. Apabila ada penyakit asma, penyakit yang berat-berat gitu, itu nggak bisa kesana. Karena apa? Karena dikondisikan dengan cuaca dingin yang ada di Cina. Jadi gitu guys. Jadi tetap diseleksi dari cek kesehatannya juga, selain seleksi bahasa Inggris ataupun nilai ya. Nilai juga diseleksi untuk pergi berangkat ke Cina sana. Sebenarnya banyak sekali masyarakat NTB ini yang berangkat, tapi karena diseleksi banyak yang gugur. Jadi sekitar berapa orang ya? Sekitar 60-an gitu yang berangkat ke Cina. Itu mahasiswa NTB ya, mencakup Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur, Lombok Barat. Ya NTB lah pokoknya, cakupan NTB. Jadi hampir semuanya itu dapat berangkat ke sana. Itu diseleksi. Selang selesai diseleksi, kita itu seleksi itu dari bulan 2, 3, 4, 5 itu kita pengurusan berkas, seleksi, pengurusan berkas, seleksi lagi 4 bulan. Terus dan akhirnya ke bulan 8 itu kita les bahasa Mandarin 3 hari bersama kakak-kakak yang sudah duluan ya ke Cina, dan itu merupakan kakak kelas kita waktu semasa SMK dulu. Kakak kelas saya sih, ada kakak kelas dari SMA lain juga ada. Sudah 3 hari itu sekitaran bulan 8 dan bulan 9-nya kita berangkat ke Cina. Berangkatnya itu sekitar tanggal berapa ya kemarin? Sekitar bulan berapa ya? Tanggal berapa ya? Kita berangkat ke Cina bulan 9. Saya masih di Cina, saya akan room tour suasana desa di sana. Maklum ya, namanya anak orang desa, lihat luar negeri, lihat kota besar. Wih, aku akhirnya kasih ke orang alay, ke orang desa betul, nyata betul desanya guys. Ya Allah, gedung tinggi dah ada di kampungku, kayak begitu betulan. Aidah, terus jalanan di bawah lorong, ya Allah. Pasti ke orang desa, aku kamu diomongkan sama kakak tingkat gara-gara kan karena aku kan apa adanya. Nggak ada yang berani marahkan aku. Coba mau berani marahkan aku, jagir. Jadi aku biasa aja. Ya gitu dah. Kita tiba dari penerbangan subuh
naik pesawat itu jam 6. Naik pesawat jam 6, nyampe Jakarta kan otomatis jam 7. Harus jam 8 di Sumbawa Besar, jam 7 di Jakarta. Jam 7 di Jakarta itu, dan tiket pesawat kita itu kita naik itu jam 12.45. Anggaplah jam 1 ya, sama imigrasinya lah. Jam 1 kita baru berangkat. Nah, dari jam 7 sampai jam 1 itu terpaksa aku sama Lala. Lala itu kebetulan teman kampusku kemarin. Terus sama Vira anak Nanjing, Linda anak UPSI. Kita berempat dibawa sama Pak Indra ini pergi check-in hotel untuk istirahat. Kalau yang lainnya mungkin tidur di bandara ya. Setahu aku nggak bisa tidur di bandara karena mengganggu yang lainnya, apalagi kita penerbangan internasional. Gitu. Jadi selama kita menunggu dari jam 7 sampai jam 12 itu kita pergi tidur di hotel. Tapi kita baliknya ke bandara itu jam 8 malam. 8 malam ya. Dan kita check-in hotelnya itu di dekat situ sih, di Tangerang. Nggak jauh-jauh banget dari hotel. Dari bandara maksudnya. Perjalanan sampai sana itu menghabiskan waktu lebih kurang 9 jam sampai Pudong ya. Bandara Pudong itu tepatnya di Shanghai. Itu ibarat kota besar kedua setelah Beijing. Seperti kita kan di Indonesia, itu Jakarta, Jogja. Oh mungkin enggak, Bali yang terkenal sama orang. Berat kayak Bali. Shanghai ini kayak Bali tapi besar ya. Kayak Jakarta gitu tapi Balinya Jakarta. Ngerti enggak ya? Balinya Jakarta itu apa maksudnya, Bun? Kayak gitu. Nyampe di Shanghai kita tunggu ke kepembina yang bisa bahasa Indonesia dan sama dosen kita, Pak Ushun kalau kita sebut. Itu nyampe kita nunggulah 30 menitan. Kita nyampe di sana kita berangkat dari Shanghai menuju Taipei itu sekitar 4 jam menggunakan bis. Kita menggunakan bis Cina. Di masa 4 jam ini hanya 2 jam aja aku tidur, dan 2 jam itu menikmati pemandangan ya. Maklum orang desa. Aduh. Itu udah banyak sekali ceritanya. Dan bisnya itu ya nggak kayak bis kita yang di Indonesia, maksudnya di Sumbawa. Bisnya itu kayak naik kereta, depan-depanan ada yang meja bundar, ada yang meja untuk kursi baring. Pokoknya eksklusif lah, bisnya bagus. Itu aja ya guys, aku mau bersih-bersih rumah, dan itu rutinitas sehari-hari aku. Kalau ada cucian kita nyuci, kalau ada cuci piring kita cuci piring. Tapi karena memang bersih rumah, jadi itu aja kegiatannya. Dan ini masih muka no make up. Jangan lupa like, comment, and subscribe.